Kabar tentang teman-teman Raffi yang sudah dibebaskan beberapa hari lalu dari Lido sontak menimbulkan tanda tanya besar bagi keluarga Raffi. Begitupun bagi advokat nyentrik Hotman Paris Hutapea yang selama ini sering menjadi tempat curhat ibunda Raffi. Pertanyaan mereka masih sama, mengapa Raffi dikirim ke tempat rehab? Hotman melihatnya ada alasan tertentu, karena itu Raffi tidak dipulangkan seperti teman-temannya yang juga sempat menghuni Lido. Analisa berbeda diberikan advokat Farhad Abbas yang kerap melontarkan komentar kontroversi. Andaikan Raffi tidak ribut mempra-peradilankan BNN, Farhad yakin Raffi saat ini sudah bebas dari Lido dan dipulangkan seperti yang lain. Tapi sayang, Raffi diduga memilih pasang badan untuk melindungi teman-temannya. Iya, yang di Lido. Kalau Raffi kemarin dari ribut, Raffi udah pulang itu. Saya katakan Raffi itu membela teman-temannya, menggunakan 1000 pengacara pun Raffi itu tidak bisa dibantu karena dia membela ini 16 orang gitu. Kalau Raffi bilang itu punya lu ya Raffi yang keluar. Tapi namanya anak baik, kasihan sama mamanya. Bahkan jasa lawyer semua itu, yang 6 orang itu, yang bayar itu Raffi Ahmad. Nggak ada keluar bapak ibunya itu uang. Semula Raffi kooperatif ikut rehab ketika masih ditangani pengacara yang lama. Itu tujuan kita baik karena ada 2 pilihan. Pasal yang disangkakan dia bisa ditahan di sel atau direhab karena ada asesmen. Kita memilih yang terbaik untuk Raffi supaya dia dipulihkan karena ada asesmen dari ahli. Kalau dikatakan oleh lawyernya bahwa dia dites negatif di RSKO, pasti negatif karena sudah lewat 4 hari. Yang diperiksa di RSKO adalah dari sisi psikisnya. Ini tolong diluruskan, masyarakat dibuat bingung karena apa? Lontaran kata-kata yang sepotong yang tidak jelas. Kenapa BNN ngotot kirim si Raffi ke rehab? Apakah karena BNN cinta sama si Raffi seperti seorang orang tua cinta sama anak kandungnya? Jawabannya tidak. Itu hanya teknik memperkuat penyidikan agar berkas penyidikannya nanti makin kuat di pengadilan. Dengan direhab, maka nanti dokumen-dokumen rehab itu akan dipakai oleh penyidik dan jaksa sebagai bukti bahwa benar dia pecandu. Buktinya sudah disuntik ini, udah direhab selama bulan. Jadi itu adalah bagian strategi dari BNN untuk memperkuat agar semakin terbukti si Raffi itu terbukti. Pernyataan dari pihaknya Raffi itu mendiskreditkan BNN. Padahal mereka harus mengatakan sebenarnya, siap Pak BNN, terima kasih kepada BNN yang sudah mau merehab. Kalau Raffi kita masukin tahanan bagaimana? Mau? Itu udah dikasih dengan tujuannya direhab adalah mengembalikan Raffi ini ya, yang sudah setengah jalan mengarah kepada hal-hal pemakaian sampai dengan tergantungan. Sebelum dia menjadi tergantung, kita rekomendasikan kita masukin ke rehab. Tujuannya supaya dia sembuh kembali. Farhad Abbas menyebut andaikan Raffi tidak ribut, maka dia sudah bebas seperti teman-temannya yang sempat dirawat di Lido. Ucapan itu menyiratkan pra-peradilan yang dilakukan Raffi sebagai biang belum bebasnya Raffi dari tempat rehab. Hingga persidangan hari kelima Senin kemarin, Raffi tidak juga dihadirkan di Pengadilan Jakarta Timur. Lantas, bagaimana nasib Raffi di sidang putusan pra-peradilan besok? Farhad Abbas yang pernah menjenguk dan berbicara dengan Raffi semasa Raffi ditahan di kantor BNN memiliki analisa tersendiri tentang nasib Raffi di pra-peradilan besok. Analisa Farhad seakan kontras dengan prediksi Hotman Paris Hutapea yang lebih mengacu pada hukum di negara-negara modern. Itulah yang saya sangat kritik tegas BNN. Bukan BNN yang menentukan pantas tidaknya si Raffi datang. Kalau hakim sudah perintah, itu adalah perintah. Itu. Kalau di Amerika, di Singapura, di London, perintah hakim seperti dalam kasus Raffi tidak dipenuhi, penyidiknya masuk penjara. Itu namanya contempt of court. Jadi jangan tanya lagi benar atau tidak. Itu udah perintah hakim. Perintah hakim itu adalah hukum. Jadi jangan tanya lagi benarnya. Kata-kata daripada penyidik BNN dan kuasanya yang mengatakan, ya hakimnya aja yang datang, itu menghina pengadilan. Kalau prediksi saya tidak ada yang salah di sini. Raffi akan menang atau? Raffi, ya menurut saya kemenangan itu bukan di pra-peradilan, nanti di persidangan.
ya kan? Tapi ketika Raffi berbicara dengan saya tahu persis. Menurut saya Raffi harusnya udah menang. Menang itu bukan keluar dari penjara. Ikhlas menerima dan siap menjalani itu adalah kemenangan buat Raffi. Tapi kan tidak mungkin saya mengatakan dia akan kalah. Tapi menurut saya hakim akan mengambil keputusan yang terbaik dan teradil. Bukan hanya kepentingan opini, tapi berdasarkan fakta dan bukti. Kalau dia nggak menang di pra-peradilan, maksud saya akuin aja, iya gue ketergantungan, gue diperiksa, kira-kira 3 hari lagi bisa pulang dia. Oh bisa ditangguhkan, taruhan sama saya. Kalau Raffi mengakui saya pengguna, saya rehabilitasi, habis itu pulang dia nggak masalah. Ngapain pengguna dimasukin penjara? Ntar yang masukin penjara yang masuk penjara. Sidang pra-peradilan hanya menguji terhadap sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang sifatnya formil. Pra-peradilan adalah lembaga untuk menguji apakah penyidik dalam menangkap dan menahan itu didasarkan kepada prosedur dan bukti-bukti yang cukup yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Itu saja. Artinya apa? Bahwa sah tidaknya atau katakanlah menang atau kalahnya perkara di dalam pra-peradilan itu tidak berpengaruh terhadap pokok perkara. Bukti itu bukan hanya katakanlah 2 linting ganja ditambah dengan 14 butir itu tadi. Handphone itu sendiri kan sebagai barang bukti juga, ya kan? Di situ jelas disebutkan di dalam barang bukti itu menyebutkan di handphone itu tadi Raffi yang memerintahkan, dan Raffi tahu bahwa dia sudah menyimpan itu udah lama. Bahkan dia mengatakan kan tadi kepada R bahwa R tolong disiapkan, tolong dibuatkan racikan buat 5 orang. Si R menanyakan, emang masih ada bro? Masih. Tempatnya di mana? Tempat biasa. Dia menyimpan dan menguasai. Artinya bahwa barang itu di dalam penguasaan dia gitu. Selalu dikatakan oleh pihak kuasa hukumnya Raffi bahwa metilon itu tidak ada. Kemudian bahwa ganja itu bukan miliknya Raffi, terus kemudian BNN itu melakukan pembantaran atau katakanlah merehab Raffi itu dengan sewenang-wenang. Itu saya katakan itu salah, dan ini adalah pendapat yang menyesatkan, ya. Kenapa saya katakan menyesatkan? Jelas di dalam kemarin di dalam pembuktian kita udah sampaikan semua. Kita sampaikan di dalam pembuktian itu ada 54 jenis bukti, ya, yang salah satunya adalah surat perintah penangkapan, penahanan, kemudian rehabilitasi, hasil rekam medik, dan lain sebagainya. Kita udah sampaikan semua di situ. Detik-detik yang menentukan nasib Raffi di sidang pra-peradilan bakal terjadi esok hari. Apapun prediksi Hotman Paris maupun perhitungan Farhad, hanya perhitungan dan analisa di atas kertas. Tak bisa dijadikan patokan oleh Ami Kanita, ibunda Raffi. Sebagai seorang ibu, tentu saja Ami berharap putranya bebas. Sepertinya naluri Ami sebagai seorang ibu membawanya memilih bersikap pasrah. Tak ada daya untuk melawan. Apapun putusan hakim besok harus diterima. Di tengah kepasrahan itu, Ami kembali berharap hakim yang memimpin sidang akan menegakkan keadilan dan nasib baik berpihak pada anaknya. Saya sih ikhlas, tawakal aja, berdoa gitu kan. Mudah-mudahan Raffi bisa bebas, mudah-mudahan ada keadilan sejati. Kalau kita memang melihat sidangnya seperti kemarin, kan itu semua jadi sudah kita bisa mengambil kesimpulan kasusnya Raffi seperti apa. Dan mudah-mudahan keadilan betul bisa ditegakkan, itu aja. Mohon doanya juga untuk semua. Mudah-mudahan Raffi bisa bebas, berkarya lagi seperti kemarin-kemarin, bisa menghibur masyarakat, itu aja. Gak tau lah, saya udah pasrah sama Allah gitu kan, berdoa gitu, itu aja. Mudah-mudahan Raffi bisa bebas, berkarya lagi seperti kemarin-kemarin, itu aja. Sebelum memasuki babak putusan sidang pra-peradilan, kasus Raffi Ahmad bak pusaran air yang menarik orang-orang di sekitarnya setelah muncul selebaran transkrip percakapan SMS yang melaporkan Raffi kepada pihak berwajib. Pihak Polres Malang pun angkat bicara karena disebut-sebut dalam transkrip tersebut. Lalu benarkah transkrip itu hanya rekayasa semata? Lantas mengapa Minola menantang Hotman Paris Hutapea untuk buka-bukaan? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya.
Pasca beredarnya selebaran transkrip percakapan pesan singkat yang mengadukan Raffi Ahmad ke pihak berwajib, membuat pihak Polres Malang akhirnya angkat bicara karena disebut-sebut. Benarkah selebaran itu hanyalah rekayasa? Lantas apa tindakan yang akan diambil oleh pihak Polres? Benarkah Minola Sebaya, pengacara Yuni Syara, tantang Hotman Paris untuk buka-bukaan?